Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ristika Wulandari dengan NIM 1717051047. Yang terhormat Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SEAKMSA selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Nyoman Trisna Herawati, SEAKMPD selaku pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati pula Bapak IGD Agus Pertama Yudantara, SEMSA selaku penelaah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan pada Pabrik Pengolahan Sabut Kelapa. Studi kasus pada PT Bio Global Indonesia. Selanjutnya, untuk latar belakang diadakannya penelitian ini yaitu saat ini isu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab sosial dari perusahaan seringkali terjadi dan menjadi perhatian khusus di masyarakat. Dengan begitu, perusahaan mulai menerapkan pengolahan lingkungan sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan operasionalnya. Dengan melakukan pengolahan lingkungan, maka hal tersebut menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengatasi masalah dari proses produksi. Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat proses produksi yang dilakukan disebabkan oleh perusahaan industri dan pabrik yang tidak memperhatikan proses pengolahan produksinya. Beberapa contoh perusahaan yang dinilai memiliki masalah dengan lingkungan, seperti beberapa perusahaan kertas di Riau yang mendapatkan protes dari masyarakat setempat sehubungan dengan masalah limbah industri dan pencemaran lingkungan. Permasalahan serupa terjadi pada pabrik pengolahan sabut kelapa UD Berkat Penyaringan, Kecamatan Menduyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Mendapatkan protes dari masyarakat setempat karena dirasa proses kegiatan pengolahan sabut tersebut memberikan dampak negatif untuk kesehatan. Akuntansi lingkungan sangat penting dalam menyikapi kerugian tersebut, agar dapat membantu manajemen dalam memutuskan harga, mengendalikan overhead, dan pelaporan informasi lingkungan kepada stakeholder. Saat ini di Indonesia, penerapan akuntansi lingkungan masih belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi. Artinya, penyajian akuntansi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela. Akan tetapi, IAI menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan. Hingga saat ini, kebanyakan para pelaku usaha memberlakukan biaya lingkungan sebagai bagian dari biaya produksi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Andika tahun 2018 menemukan bahwa pabrik PT Indo Citra Jaya Samudra Jembrana sudah melakukan pencatatan biaya lingkungan, tapi tidak memiliki catatan khusus. Dalam melakukan tahapan-tahapan pelakuan biaya lingkungan, diperlakukan sebagai komponen biaya produksi. Pabrik pengolahan sabut kelapa PT Bio Global Indonesia yang dijadikan sebagai objek penelitian ini juga sudah menerapkan biaya pengolahan limbah, namun masih disajikan bergabung dalam biaya overhead pabrik, sehingga tidak dicatat secara khusus oleh perusahaan. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu proses produksi yang dilakukan oleh pabrik dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan sehingga cukup banyak menghabiskan biaya dalam pengelolaannya. Yang kedua yaitu penyajian biaya pengolahan limbah atau biaya lingkungan masih belum disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan PT Bio Global Indonesia. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian ini terfokus pada perlakuan akuntansi biaya lingkungan pada pabrik pengolahan sabut kelapa, studi kasus pada PT Bio Global Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi biaya lingkungan pada pabrik pengolahan sabut kelapa di PT Bio Global Indonesia. Dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi biaya lingkungan pada pabrik pengolahan sabut kelapa di PT Bio Global Indonesia. Kemudian manfaat penelitian ini yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai perlakuan akuntansi berbasis biaya pada pabrik pengolahan sabut kelapa. Yang kedua, manfaat untuk perusahaan, yaitu sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan, terutama pada perlakuan akuntansi biaya lingkungan pada pabrik pengolahan sabut kelapa. Yang ketiga, manfaat untuk akademisi, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan bagi para mahasiswa. Yang terakhir yaitu manfaat untuk masyarakat. Sebagai gambaran bagi masyarakat atau karyawan maupun lingkungan masyarakat secara umum di sekitar subjek penelitian dalam menilai kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Selanjutnya langsung saja masuk ke kajian teori yang pertama yaitu akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan atau environmental accounting merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah.
Biaya lingkungan adalah dampak atau impact baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Selanjutnya, tujuan penerapan akuntansi lingkungan. Menurut Iksan tahun 2008, maksud dan tujuan dikembangkannya akuntansi lingkungan antara lain meliputi yang pertama, sebagai alat manajemen lingkungan. Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi dengan publik. Akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan, dan hasilnya kepada publik. Selanjutnya, peran akuntansi lingkungan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States Environmental Protection Agency atau US EPA dalam Iksan tahun 2008, peran akuntansi lingkungan adalah suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh stakeholders perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan. Untuk fungsi akuntansi lingkungan yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Untuk fungsi internal memungkinkan untuk mengatur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya dari kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan pengambilan keputusan. Fungsi eksternal yaitu perusahaan harus memberikan tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya ada biaya lingkungan, yaitu biaya operasionalisasi bisnis, biaya daur ulang yang dijual, dan biaya penelitian dan biaya pengembangan. Dan untuk perlakuan akuntansi terhadap biaya pengolahan proses produksi, yaitu ada identifikasi, kemudian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan yang terakhir yaitu pengungkapan. Untuk selanjutnya ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini berasal dari yang pertama yaitu Nasution tahun 2019, kemudian Sukirman tahun 2019, Andika tahun 2018, Islami tahun 2016, Adnyana tahun 2017, dan yang terakhir ada Pertiwi tahun 2017. Untuk hasil dari masing-masing penelitian bisa dilihat langsung pada slide. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian yang pertama yaitu rancangan penelitian dimulai dari analisis perlakuan akuntansi biaya lingkungan pada pabrik pengolahan sabut kelapa, studi kasus pada PT Bio Global Indonesia. Kemudian apa yang melatar belakangi, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian tersebut. Berlanjut ke teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis, mulai dari mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Kemudian mulai masuk ke pembahasan dari hasil penelitian dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Yang kedua ada subjek dan definisi operasional variabel penelitian, yaitu subjek dalam penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi pada PT Bio Global Indonesia. Kemudian objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sabut kelapa PT Bio Global Indonesia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada masalah pengakuan, pengukuran, pengajian, dan pengungkapan mengenai alokasi biaya pengelolaan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada metode dan instrumen pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Yang keempat ada teknik analisis data, yaitu mengumpulkan data, menganalisis data, dan mulai dari penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.